Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keheningan hati, terbisik nama Imam Junaid al-Baghdadi, sang permata akhlak dan lentera bagi para pencari kebenaran. Beliau adalah master sufi yang mengajarkan bahwa tasawuf bukanlah sekedar teori, melainkan perjalanan membersihkan jiwa, menghiasi diri dengan budi pekerti mulia, dan senantiasa berdialog dengannya. Nasihat-nasihatnya adalah pelita yang menerangi lorong-lorong kegelapan batin, mengajak kita untuk merenungi hakikat diri dan makna sejati kehadirannya. Marilah kita selami mutiara hikmah dari guru akhlak ini, agar hati kita senantiasa terhubung dengan sumber segala kebaikan. Namun, sebelumnya tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi saksi kecintaan kita kepada beliau kelak di akhirat. Wahai saudaraku yang merindukan jalan kebenaran, dengarlah bisikan dari hati yang telah lelah mengembara mencari makna. Di antara bintang-bintang cemerlang dalam samudra tasawuf, ada satu cahaya yang sinarnya tak pernah padam, yaitu cahaya Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau bukanlah sekedar sosok ahli ilmu, melainkan seorang penempuh jalan spiritual yang memahami bahwa hakikat tasawuf bukanlah tentang kegilaan atau penyingkapan misteri yang mencengangkan, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun amatlah berat. Kesempurnaan akhlak dan kedisiplinan hati. Junaid mengajarkan kita, para musafir di jalan ruhani, bahwa gerbang menuju kehadiran ilahi bukanlah terletak pada kekeramatan yang kasat mata, bukan pula pada gemerlapnya pengetahuan yang terucap, melainkan pada keindahan budi pekerti yang terukir di setiap langkah dan nafas kita. Ia adalah seorang yang mendefinisikan tasawuf bukan sebagai banyak sholat dan puasa semata, melainkan sebagai akhlak yang mulia. Bayangkanlah, ia menyebutnya membangun akhlak yang mulia di atas akhlak yang mulia. Ini berarti, jalan ini tidak hanya menuntut kita untuk berakhlak baik, tetapi juga menjadikan akhlak itu sendiri sebagai fondasi utama, sebagai bangunan pertama yang harus didirikan sebelum kita berani mengklaim diri kita sebagai seorang penempuh jalan ini. Sesungguhnya, kita seringkali keliru. Kita mencari kekayaan ruhani di luar diri kita, di dalam buku-buku tebal, di dalam majelis-majelis yang ramai, atau di dalam mimpi-mimpi yang indah. Padahal, Junaid mengingatkan, harta karun yang paling berharga itu tersembunyi di dalam diri kita sendiri, di dalam kejujuran kita, di dalam kesabaran kita, di dalam kerendahan hati kita, dan di dalam kasih sayang yang tulus. Baginya, jalan ini dibangun di atas akhlak yang mulia, dan barang siapa yang mengabaikan akhlaknya, maka ia sejatinya sedang membangun istana ruhani di atas pasir yang rapuh yang akan hancur lebur diterpa badai ujian. Kita terlalu mudah terpesona oleh gemerlapnya dunia, dan bahkan gemerlapnya dunia akhirat yang kita bayangkan. Namun Junaid mengajak kita kembali ke fitrah, kembali ke dasar. Ia melihat bahwa seorang sufi sejati tidaklah perlu menjadi aneh atau berbeda dari orang lain. Ia hanyalah seorang manusia yang memilih untuk hidup dengan kesadaran penuh, menunaikan hak-hak sesamanya, dan memperbaiki dirinya sendiri tanpa henti. Baginya, sufi adalah cerminan akhlak Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang akhlaknya adalah Al-Quran itu sendiri. Maka, jika kita ingin mengikuti jejak para sufi, kita harus terlebih dahulu menjadi manusia yang baik dalam pandangan manusia dan dalam pandangannya. Itulah jalan yang dititahkannya, jalan yang dimulai bukan dengan loncatan besar, melainkan dengan langkah-langkah kecil nan tulus untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ia adalah seorang ahli hikmah yang memahami bahwa tasawuf bukanlah tentang penolakan total terhadap dunia, melainkan tentang penguasaan diri di hadapan gejolak dunia. Mengapa demikian? Karena dunia ini adalah medan ujian, tempat di mana akhlak kita diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Saat kita berada dalam kesusahan, apakah kita bersabar? Saat kita diberi kenikmatan, apakah kita bersyukur? Disinilah akhlak berbicara. Inilah yang membuat Junaid menempatkan akhlak sebagai prasyarat utama. Tanpa akhlak yang kokoh, bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam perjalanan yang penuh tantangan ini? Bagaimana mungkin kita bisa berdiri tegak di hadapan godaan-godaan yang tak terhitung jumlahnya? Itulah mengapa ia menyebutnya pakaian para sufi. Pakaian yang harus dikenakan oleh setiap penempuh jalan ini, pakaian yang tidak akan lusuh dimakan waktu, melainkan akan semakin indah seiring dengan kedewasaan ruhani kita.
Semoga hati kita diberi petunjuk untuk merenungi ajaran mulia ini, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk menempuh jalan yang telah dibentangkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Jalan yang dimulai dengan perbaikan diri dan berakhir dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kekal. Wahai saudaraku yang jiwanya sedang mencari ketenangan, setelah kita bicara tentang akhlak sebagai pakaian luar para sufi, kini marilah kita menengok ke dalam, ke istana yang tersembunyi di balik dada kita, hati. Junaid al-Baghdadi memahami benar bahwa akhlak yang mulia bukanlah sekedar topeng yang dipakai di hadapan manusia. Ia adalah buah yang tumbuh dari sebatang pohon yang akarnya tertancap dalam, yaitu kedisiplinan hati. Tanpa hati yang terdidik, akhlak hanyalah hiasan yang mudah luntur. Ketahuilah, hati adalah raja dalam kerajaan diri kita. Ia adalah pusat segala niat, bisikan, dan gerak. Jika raja itu kotor, tamak, dan lalai, maka seluruh kerajaan, yaitu tubuh dan perilaku kita, akan mengikuti kegelapan itu. Sebaliknya, jika hati itu suci, jujur, dan senantiasa terjaga, maka seluruh tindakan kita akan memancarkan cahaya kebaikan. Junaid mengajarkan bahwa perjuangan terbesar seorang penempuh jalan ruhani bukanlah melawan musuh dari luar, melainkan melawan musuh yang tersembunyi di dalam, nafsu amarah, atau ego yang tak pernah puas. Disiplin hati, dalam pandangan Junaid, adalah sebuah proses yang tiada henti. Ia bagaikan seorang petani yang tak pernah lelah membersihkan ladangnya dari rumput liar. Setiap saat, kita harus memeriksa benih-benih apa yang kita tanam dalam hati. Apakah kita menanam benih kesombongan saat dipuji? Ataukah kita menanam benih iri hati saat melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain? Apakah kita menanam benih cinta dunia yang mengikat kita erat pada bayang-bayang fata morgana? Junaid mengajak kita untuk menjadi penjaga hati kita sendiri. Ia mengajarkan muhasabah atau introspeksi diri sebagai amalan harian di mana kita duduk sejenak di penghujung hari untuk menanyakan apa yang telah kulakukan hari ini dan dengan niat apa. Hati yang terdisiplin adalah hati yang berani menghadapi kelemahan-kelemahannya sendiri. Ia tidak mencari-cari pembenaran atas kesalahan, melainkan segera bangkit untuk bertaubat. Ia tidak menutupi aib, melainkan dengan rendah hati mengakui kekhilafan. Junaid berkata, jalan ini dibangun di atas kefakiran dan kerendahan hati. Kefakiran di sini bukanlah tentang ketiadaan harta benda, melainkan kefakiran di hadapan Allah. Kesadaran penuh bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahwa segala yang kita miliki, bahkan detak jantung kita, adalah pinjaman darinya. Dan kerendahan hati atau tawadu adalah buah dari kesadaran itu. Hati yang berdisiplin adalah hati yang tunduk, yang tidak merasa lebih baik dari siapapun, bahkan dari seekor semut, karena ia tahu bahwa kebaikan sejati adalah anugerah, bukan hasil dari usahanya semata. Lebih dari itu, kedisiplinan hati juga berarti melatih niat kita hingga mencapai puncak keikhlasan. Junaid adalah guru keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa setiap amal, sekecil apapun, harus dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk membangun citra diri, apalagi untuk mengharapkan balasan di dunia. Inilah ujian terberat. Apakah hati kita benar-benar bersih dari niat-niat tersembunyi? Apakah saat kita memberi, hati kita ikhlas melepaskan, atau justru mengharapkan balasan? Kedisiplinan hati menuntut kita untuk senantiasa menyaring niat-niat kita, hingga yang tersisa hanyalah niat yang murni dan lurus kepadanya. Jika akhlak adalah cermin, maka hati adalah permata di baliknya. Junaid mengajarkan bahwa kita harus senantiasa membersihkan permata itu dari debu dan noda, hingga ia dapat memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Perjalanan ini memang berat, melelahkan dan tak ada akhirnya hingga ajal menjemput. Namun inilah jalan yang dijanjikan, jalan menuju hati yang tenang dan jiwa yang berserah diri. Wahai saudaraku,
mulailah dengan disiplin yang kecil, seperti mengontrol lisan dari ucapan yang sia-sia, atau mengontrol pandangan dari apa yang tidak pantas. Dari disiplin-disiplin kecil inilah, kelak akan tumbuh sebuah kedisiplinan hati yang besar, yang akan menjadi bekal utama dalam mengarungi samudra tasawuf menuju hadiratnya. Wahai saudaraku, yang langkahnya penuh harap di jalan ini, setelah kita memahami pentingnya akhlak dan disiplin hati, kini timbul pertanyaan, bagaimana kita mewujudkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari? Junaid al-Baghdadi, sang guru yang bijaksana, tidak hanya memberikan teori, tetapi juga panduan praktis. Ia mengajarkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan akhlak dan kedisiplinan hati, seorang musafir ruhani membutuhkan dua hal yang seolah-olah bertolak belakang, namun sejatinya saling melengkapi: kesendirian yang bermakna dan kebersamaan yang mencerahkan. Renungkanlah, di satu sisi, Junaid sangat menekankan pentingnya uzlah, mengasingkan diri, dan khalwat, menyendiri dalam ibadah. Ia bukanlah sosok yang menganjurkan kita untuk meninggalkan dunia dan hidup di gua-gua yang terpencil. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk menciptakan gua di dalam hati kita sendiri, sebuah ruang sunyi di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kesendirian ini bukanlah pelarian dari masalah, melainkan sebuah kesempatan emas untuk bertemu dengan diri sejati kita, dan yang lebih penting, untuk bertemu dengannya. Di dalam kesunyian, kita dapat mendengar bisikan hati nurani yang seringkali tenggelam oleh bisingnya dunia. Di dalam khalwat, kita dapat membersihkan cermin hati kita dari debu-debu kelalaian dan kotoran-kotoran nafsu, sehingga ia dapat memantulkan cahaya ilahi dengan lebih jernih. Kesendirian adalah saat di mana kita dapat melakukan muhasabah tanpa gangguan, menimbang-nimbang setiap niat dan perbuatan, dan memperbaharui janji kita kepada Sang Pencipta. Namun di sisi lain, Junaid juga sangat menghargai suhbah, persahabatan yang baik. Beliau sendiri adalah pusat dari sebuah lingkaran spiritual yang sangat dihormati di Baghdad, di mana para murid dan sahabat saling berbagi ilmu, hikmah, dan dukungan. Baginya, seorang sufi tidak bisa berjalan sendirian. Kita membutuhkan cermin untuk melihat diri kita sendiri, dan cermin terbaik adalah sahabat yang tulus. Dalam kebersamaan, akhlak kita diuji. Apakah kita bisa bersabar menghadapi kekurangan orang lain? Apakah kita bisa menahan lisan dari ucapan yang menyakitkan? Apakah kita bisa menyingkirkan ego demi kebaikan bersama? Junaid mengajarkan bahwa seorang sufi adalah orang yang tidak membuat orang lain menderita. Ujian sejati dari ajaran ini terletak pada interaksi kita dengan sesama. Maka jalan yang ditawarkan Junaid adalah jalan yang seimbang. Ia adalah jalan yang menyatukan kontradiksi. Kita membutuhkan kesendirian untuk menyucikan niat dan memperbaiki diri, namun kita juga membutuhkan kebersamaan untuk menguji keikhlasan dan mempraktikkan akhlak yang telah kita pelajari. Kesendirian tanpa kebersamaan bisa melahirkan kesombongan, di mana kita merasa lebih baik dari orang lain karena ibadah kita. Sebaliknya, kebersamaan tanpa kesendirian bisa membuat hati kita kotor dan lalai karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia dan lupa untuk kembali kepadanya. Junaid mengajarkan kita untuk menjadi seperti air yang mengalir. Ia bisa berada di tempat yang sunyi dan tersembunyi, namun ia juga bisa mengalir ke lautan yang luas, menyegarkan, dan memberi kehidupan. Seorang sufi sejati, dalam pandangannya, adalah orang yang hatinya senantiasa bersama Allah, baik saat ia berada di tengah keramaian pasar, maupun saat ia berada dalam kesunyian malam. Kedisiplinan hati dan kesempurnaan akhlak bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang tak pernah usai, yang terus diasah dalam kesendirian dan diuji dalam kebersamaan. Inilah rahasia yang diwariskan oleh Junaid al-Baghdadi,
bahwa jalan menujunya adalah jalan yang menuntut kita untuk menjadi manusia seutuhnya, yang mampu menyeimbangkan dunia luar dan dunia dalam, hingga keduanya menjadi satu kesatuan yang indah dan harmonis. Wahai saudaraku, kini kita sampai pada penghujung perjalanan ini. Setelah mengarungi samudra akhlak, menyelami lautan kedisiplinan hati, dan menyeimbangkan antara kesendirian dan kebersamaan, timbul pertanyaan terakhir. Apa buah dari semua jerih payah ini? Apa tujuan akhir dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi? Ketahuilah, puncak dari jalan yang lurus ini bukanlah kekeramatan yang mencengangkan atau penyingkapan misteri yang menggetarkan. Junaid, dengan kebijaksanaannya yang mendalam, mengajarkan bahwa tujuan sejati dari tasawuf adalah sebuah keadaan yang jauh lebih halus dan mendalam. Al-fana fillah wal baqa billah, yaitu lenyapnya ego dalam kehadiran Allah dan kekalnya diri dalamnya. Namun bagi Junaid, fana bukanlah sebuah ekstase yang melupakan segalanya, melainkan puncak dari penyerahan diri. Ia adalah lenyapnya kehendak pribadi, lenyapnya bisikan-bisikan ego, dan lenyapnya segala kepentingan diri, sehingga yang tersisa hanyalah kehendaknya yang mengalir dalam setiap gerak dan diam kita. Junaid memahami bahwa proses ini bukanlah hal yang mudah. Ia adalah hasil dari perjuangan tiada henti untuk mematikan sifat-sifat keburukan dalam diri kita, yang berawal dari keangkuhan, iri hati, dan cinta dunia. Dengan disiplin hati yang teguh, kita perlahan-lahan mengikis tembok-tembok tebal ego yang memisahkan kita dari hadiratnya. Ketika tembok itu runtuh, barulah cahaya makrifah, pengenalan sejati, menyinari hati kita. Maka setiap tindakan yang kita lakukan bukanlah lagi atas dasar aku ingin, melainkan atas dasar Dia yang mengendaki. Inilah hakikat dari baqa, hidup dalam kesadaran penuh bahwa kita adalah hambanya, yang seluruh keberadaannya adalah cerminan dari kehendaknya yang agung. Inilah mengapa ajaran Junaid begitu relevan dan abadi. Ia menolak jalan-jalan ekstrim yang mengklaim mencapai tingkat spiritual tinggi tanpa memperbaiki budi pekerti. Baginya, bukti seorang sufi bukanlah kemampuan berbicara tentang hal-hal gaib, melainkan kesempurnaan akhlaknya yang terpancar dalam setiap interaksi dengan sesama. Seorang yang hatinya telah tunduk sepenuhnya kepadanya tidak akan pernah bersikap sombong, kasar, atau curang. Ia akan menjadi pribadi yang paling lembut, paling rendah hati, dan paling adil. Karena ia memahami bahwa seluruh perilakunya adalah perwujudan dari ketaatan kepada Sang Maha Kasih. Junaid al-Baghdadi bukanlah seorang yang mengajak kita meninggalkan kehidupan, melainkan mengajak kita untuk menjalani kehidupan ini dengan kesadaran yang paling tinggi. Ia mengingatkan kita bahwa mukjizat sejati bukanlah berjalan di atas air atau terbang di udara, melainkan berjalan di atas bumi ini dengan hati yang suci, lisan yang jujur, dan perilaku yang mulia. Mukjizat terbesar adalah menjadi manusia seutuhnya, yang hatinya telah dibersihkan dari segala noda, sehingga ia dapat menjadi cermin yang sempurna memantulkan keindahannya kepada seluruh alam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari ajaran-ajaran mulia ini. Biarlah kita memulai perjalanan ini bukan dengan mengharapkan keajaiban, tetapi dengan tekad yang kokoh untuk memperbaiki diri, meluruskan niat, dan mendisiplinkan hati. Karena sesungguhnya jalan menuju hadiratnya adalah jalan yang paling dekat, yaitu jalan yang terbentang di dalam diri kita sendiri. Hendaknya engkau menyucikan hatimu, dan hatimu akan menunjuki jalan menujunya. Junaid al-Baghdadi. Demikianlah sekelumit nasihat dari Imam Junaid al-Baghdadi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ajarannya dan senantiasa berusaha menyucikan hati, menghiasi diri dengan akhlak mulia, demi menggapai kedekatan sejati dengannya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa subscribe dan sholawat Nabi. Terima kasih.